Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eko Prayoga. Ini 19 16 50 26 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi built-in. Yang pertama yaitu fungsi PAW. Fungsi PAW fungsi pemangkatan matematika bawaan PHP. Fungsi ini membutuhkan dua argumen. Argumen pertama adalah nilai awal yang ingin dihitung dan argumen kedua adalah nilai pangkat. Contohnya EHO 6 pangkat 2 adalah PAW dalam kurung 6,2. Coba kita 6 hasilnya 6 pangkat 2 adalah 36. Kemudian fungsi substr, salah satu fungsi manipulasi string yang sangat berguna. Fungsi substr digunakan untuk mengambil karakter tertentu pada sebuah string yang dispesifikasikan oleh parameter awal dan panjang. Contohnya dolar kalimat sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu dolar sub underscore kalimat sama dengan substr dalam kurung dolar kalimat, 5. Kemudian echo dolar sub underscore kalimat. Hasilnya 6 7 8 9. Kemudian fungsi berikutnya yaitu strep. Fungsi strep itu sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk membalikkan sebuah string. Contohnya echo strep dalam kurung uyak. Lalu hasilnya akan kayu karena fungsi strep adalah membalikkan sebuah string. Lalu fungsi str replace. Fungsi str replace di dalam PHP termasuk fungsi dalam kelompok pengolahan string. Fungsi utama dari fungsi str replace ini adalah untuk menggantikan substring tertentu di dalam suatu string. Di sini misalkan saya membuat sebuah kalimat, saya membeli mobil, selanjutnya saya akan mengganti substring sa menjadi mo. Di dalam PHP proses penggantian substring ini dilakukan menggunakan fungsi str replace. Kemudian str post digunakan untuk mencari posisi sebuah karakter atau sebuah string di dalam string lainnya. Hasil dari penggunaan fungsi str post akan menunjukkan posisi karakter atau string yang dicari. Lalu ini contohnya dolar kalimat sama dengan belajar PHP. Kemudian dolar hasil underscore posisi sama dengan str post dalam kurung dolar kalimat, j. Kemudian echo dolar hasil underscore posisi. Lalu kemudian kenapa hasilnya 4? Karena mencari huruf C. Huruf C berada di keempat dari kata belajar. Yang pertama yaitu B dihitung 0, kemudian S1, L2, A3, dan C4. Lalu ACOS. Fungsi MySQL ACOS adalah mengembalikan nilai kosinus busur dari sebuah angka. Sintaks untuk fungsi MySQL ACOS adalah ACOS atau number. Penjelasan parameter number, angka yang akan digunakan untuk menghitung ACOSin. Fungsi ACOS akan mengembalikan 0 jika angka tidak kisaran -1 sampai 1. Lalu fungsi asin dan atan.
Fungsi asin menampilkan arc sinus dari suatu bilangan X. Apabila bilangan X tidak mempunyai nilai antara -1 dan 1, maka akan menghasilkan nilai 0. Lalu fungsi atan menampilkan arc tangen di suatu bilangan. Kemudian fmod. Fungsi fmod atau angka digunakan untuk mencari nilai sisa hasil bagi dari angka yang telah ditentukan pembilang dan pembaginya. Dolar hasil sama dengan fmod dalam kurung 20,2, kemudian sisa hasil bagi dari 20 dan 2 adalah 10. Kita coba refresh. Ini hasilnya, sisa hasil bagi dari 20 dan 2 adalah 10. Lalu kemudian run. Penggunaan fungsi run atau angka ini sering dijumpai pada penggunaan soal yang acak atau mengambil data dari tabel untuk ditampilkan secara acak atau yang berkaitan dengan mendapatkan nilai acak. Fungsi run ini akan mengacak nilai atau menghasilkan nilai yang berbeda di setiap pemanggilan file atau setiap output script yang dijalankan. Kemudian getDate. Fungsi getDate digunakan untuk menampilkan data tanggal dalam format data array. $TGL sama dengan date dalam kurung D min M min Y atau date month year, kemudian $TGL. Ini hasilnya. Berarti tanggal 6 bulan 11 kemudian tahun 2020. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.